Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan kisah Yesus menyembuhkan dua orang buta. Ada dua orang yang duduk di pinggir jalan, mereka mendengar bahwa Yesus lewat. Mereka pun berseru agar Yesus mengasihani mereka. Tetapi orang-orang di sekitarnya menegur orang buta itu supaya diam. Bukannya diam, tetapi kedua orang itu justru semakin kuat berseru agar Tuhan mengasihani dan menyembuhkan mereka. Lalu Yesus pun berhenti dan memanggil kedua orang buta tersebut. Katanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Jawab mereka, "Supaya mata kami dapat melihat." Maka Yesus pun menjamah mereka dan seketika itu juga mata mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, barangkali kerinduan setiap orang yang buta adalah agar mereka dapat melihat. Dengan melihat, mereka dapat mengenali orang yang berbicara serta melihat suatu objek dengan jelas. Tetapi saya tidak tahu juga saudara, apakah itu sungguh-sungguh menjadi kerinduan mereka. Beberapa kali saya melihat dan berjumpa dengan orang yang buta. Mereka tampaknya cukup bersyukur dengan keadaan buta yang mereka alami. Bahkan dalam banyak hal mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa lebih daripada yang dilakukan oleh orang-orang dengan mata melihat. Meskipun secara fisik mata buta, tetapi hati mereka mampu menerangi setiap langkah hidup mereka. Saudara, kebutaan secara fisik membuat seseorang mungkin menderita. Tetapi seorang yang buta secara rohani akan jauh lebih menderita. Seorang yang tidak dapat melihat terang dan kebenaran, hidupnya akan terasa kosong dan sia-sia. Dalam kerapuhan sebagai manusia, kita seringkali terjebak pada kebenaran semu. Bukannya membawa hidup semakin baik dan penuh dengan kebahagiaan, tetapi justru membuat hidup kita semakin menderita dan tertekan. Akibatnya saudara, banyak orang yang putus asa dan mengalami kepahitan dan hidupnya tidak maksimal lagi. Saudara, belajar dari dua orang buta dalam bacaan kita hari ini, kita diingatkan bahwa tidak ada yang terlambat. Tuhan dapat menolong kita. Mencelikan hati yang buta adalah salah satu ciri dan misi dari Kristus. Dosa, tantangan, pergumulan itu dapat menjadi hal yang menghalangi seseorang untuk dapat melihat kebenaran. Itu sebabnya setiap kita membutuhkan hikmat dan bijaksana agar memiliki cara pandang yang senantiasa menuntun kita kepada kebenaran. Pengorbanan Kristus itu menjadi jaminan dan pengharapan bagi orang-orang yang mau percaya. Kalau kita ingin melihat dan mengalami kebenaran, hiduplah dan tinggallah di dalam Kristus. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran sejati. Pikirkanlah dan lakukanlah hal-hal yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Kendatipun dalam kehidupan ini kita akan senantiasa berjumpa dengan berbagai tantangan dan pergumulan, tetapi pengharapan dan iman kita di dalam Kristus itu akan menjaga dan menguatkan kita untuk senantiasa bersikap dan memiliki cara pandang yang benar. Dan saya percaya di dalam semuanya itu juga, di dalam setiap perjuangan iman yang kita lakukan, kelak Tuhan akan membebaskan dan mengangkat kita dari segala pergumulan, serta memberikan kita kemenangan. Saya percaya Roh Kudus pasti menuntun dan memampukan kita untuk hidup di dalam Dia. Kalau kita mendengar dan tahu betul bahwa apa yang kita dengar itu adalah berasal dari Tuhan, saudara belajar dan berlatihlah untuk taat dan mengikuti suara tersebut untuk melakukan kehendak firman-Nya itu. Saya percaya jalan dan kehendak Tuhan tidak akan menyesatkan kita.
Dia akan selalu menuntun kita kepada kebenaran sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan, mengikuti segala kehendak dan jalan-jalan-Mu. Karena kami percaya jalan dan kehendak Tuhan akan menuntun kami kepada kebenaran sejati. Terima kasih Bapa, biar kebenaran-Mu yang membebaskan kami, biar kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada kepuasan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.